Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiti Nur Hasanah dengan NPM A1D025080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Kajian Komparatif Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Bengkulu. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya makalah ini dapat disusun dengan baik. Makalah ini berjudul Kajian Komparatif Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Bahasa Bengkulu, dan disusun dengan tujuan memberikan gambaran ilmiah dan mendalam mengenai tiga bahasa yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Bahasa Indonesia merupakan fenomena universal yang berkembang dalam setiap komunitas manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Di Indonesia, bahasa tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi unsur pemersatu yang sangat penting mengikat masyarakat dari berbagai etnis, agama, dan budaya. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Menurut penelitian ahli linguistik, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Keragaman bahasa ini lahir dari kondisi geografis yang luas dan keberagaman etnis yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tujuannya menjelaskan asal-usul dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, Jawa, dan Bengkulu, menguraikan persamaan dan perbedaan linguistik secara ilmiah, mendeskripsikan fungsi sosial ketiga bahasa dalam kehidupan masyarakat, menganalisis dampak modernisasi terhadap bahasa daerah, memberikan kesadaran pentingnya pelestarian bahasa daerah. Bab 2. Landasan teori. Hakikat bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, bermakna dan dipakai oleh suatu komunitas untuk berkomunikasi. Bahasa bersifat produktif, mampu menghasilkan jumlah kalimat tak terbatas, dinamis, berubah seiring zaman. Arbiter, hubungan antara lambang dan makna tidak wajib terkait. Konvensional disepakati oleh komunitas penutur. Para ahli menyatakan bahwa bahasa merupakan alat penting dalam menciptakan dan menjaga peradaban. Bab 3. Pembahasan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia, Jawa, dan Bengkulu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno sekitar abad ke-7. Ukti peninggalan tertua adalah pada masa prasasti, kedudukan bukti, dan talang tuo. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca dalam perdagangan internasional di Asia Tenggara. Pada masa kolonial, bahasa Melayu dijadikan bahasa pendidikan dan administrasi. Perkembangan bahasa Indonesia itu, masa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kerajaan. Masa Melayu klasik berkembang melalui naskah sastra Sumpah Pemuda 1928 menjadi bahasa nasional. Masa kemerdekaan menjadi bahasa negara. Era modern berkembang melalui media dan teknologi. Yang kedua yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa merupakan bahasa daerah terbesar di Indonesia. Bahasa ini sudah digunakan ribuan tahun lalu oleh kerajaan besar seperti Medan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Yang ketiga yaitu bahasa Bengkulu. Bahasa Bengkulu bukan satu bahasa melainkan kelompok bahasa. Seperti Rejang, bahasa tertua di Bengkulu, Serawi, Lembak, Pekal, Melayu Bengkulu. Bahasa Bengkulu dipengaruhi Melayu kuno, Minangkabau, Batak, komunitas pendatang.